god, I love this! Yo, salam sehat buat kita semua dan selamat datang di Movie System Channel. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mampir memberikan semangatnya di dalam kolom komentar. Wah, gak terasa nih, tahun 2024 kini telah usai. Dan di tahun yang baru ini, semoga harapan yang kita punya bisa berjalan dengan cukup lancar. Dan semoga kesehatan selalu mengiringi langkah kalian semua. Amin. Yap, nggak usah pakai lama, kita simak ceritanya. Sedikit mengulas cerita sebelumnya, di mana Yim Da-joon benar-benar terlihat murka akibat seluruh perbuatan kejam yang telah Wosung lakukan. Dan ia pun kini siap bertarung, mengerahkan seluruh kemampuan apapun yang dimilikinya. Sementara itu, di sisi lain, pertarungan Woncang melawan Eksekutif Jun masih terus berjalan, dengan mereka berdua masih terlihat ngotot saling menghancurkan antara satu dan lainnya. Lalu, menurut Eksekutif Jun, meski Woncang telah menggunakan senjata favorit berupa kapak, ini semua benar-benar dirasa memalukan karena situasi saat ini masih dirasa tak berubah sama seperti apapun itu sebelumnya. Ya, tak terlalu ada perkembangan gitu pastinya. Wah, kau pun sama. Kapan kau akan berhasil membunuhku, bocah? Apa perkataanmu itu hanya sekedar isapan jempol semata? Dan akhirnya Woncang kini kembali melesat maju memberikan adanya servis terbaik yang telah ia minta. Sebenarnya di balik kerasnya pertarungan itu, Eksekutif Jun sendiri tampak begitu kerepotan menghadapi berbagai macam tekanan yang telah Woncang berikan. Dan ia pun perlahan mulai mencari celah, memaksimalkan adanya sebuah momentum apapun yang mungkin tercipta. Dalam hati, Eksekutif Jun sendiri cukup merasa terkejut bagaimana bisa Woncang mampu melesatkan berbagai macam serangan strategi sekaligus mematikan. Dan ia pun sama sekali tak ingin mengakui atas seluruh talenta pertarungan alami yang Woncang miliki. Serangan eksentrik digabung dengan trik rendahan ya. Ini jelas tak setara denganku. Yang mana di balik kekuatan yang telah ia miliki, Eksekutif Jun sendiri telah mendedikasikan hidupnya dengan selalu mempelajari teknik berpedang di sepanjang hari. Sehingga saat itu dirinya memilih menghadapi serangan Woncang, berusaha mencari titik terlemah di setiap detail gerakan. Ia dengan adanya benturan tersebut kini mulai membuahkan hasil pastinya. Sial, lagi-lagi kapakku harus berakhir hancur ya. Kemudian menurut Eksekutif Jun, Woncang tak akan mampu memenangkan pertarungan mengingat adanya level di antara mereka cukup dirasa jauh dan mungkin tak seimbang. Dalam hati Woncang sendiri cukuplah mengakui bila Eksekutif Jun memiliki kekuatan internal yang luar biasa, yang mana itu semua dapat ia rasakan dari beberapa efisiensi daya serang yang ia berikan. Sebenarnya di balik pertarungan tersebut, Eksekutif Jun terus mengumpat Woncang merasa begitu kecewa dengan adanya seseorang pengkhianat di dalam organisasi Haiguang. Dan ia pun mulai menegaskan bila selama ini Eksekutif Jun selalu memilih setia menjalankan apapun perintah yang telah organisasi berikan. Ya, semata-mata dirinya tahu cara untuk membalas budi. Tapi saat ini Woncang benar-benar tak tahu malu memilih berkhianat, melupakan seluruh kebaikan apapun yang telah Haiguang berikan. Jika memang dari semula kau tak menyukai Wosung, tapi caramu ini terlalu memalukan. Mendengar pernyataan tersebut, Woncang terdiam seketika. Sebenarnya di balik bergabungnya Woncang di dalam organisasi Haiguang, sesuatu insiden kelam menjadi faktor utama karena saat itu terdapat seseorang yang mungkin telah ia kenal berakhir bersimbah darah di hadapan kejamnya Shin Wuzong maupun organisasi Haiguang. Wah, melihat reaksimu, apa kalian berdua memang saling mengenal?
Yang mana saat itu Nam Boncang berakhir terdiam, merasa cukup bingung dengan sebuah jawaban apapun yang harus ia berikan. Wah, kebencian pribadi ya dengan Jin Wosung ya. Cih, persetan. Apa kau pikir aku memiliki hal seperti itu? Ungkap Wosung menggunakan bahasa Jepang, mengejutkan eksekutif Jun seketika. Dan ia pun bergegas memanfaatkan momentum tersebut, memberikan sebuah serangan counter kepadanya. Jadi kau bisa berbahasa Jepang ya? Mengapa kau malah berpura-pura tak tahu? Apa maksudmu? Aku hanya tak ingin sedikit terikat dengan orang sepertimu. Lalu apa sekarang aku juga harus memiliki alasan khusus untuk memilih berkhianat ya? Jika kau memang menginginkannya, baiklah. Ya, aku hanya ingin menguasai Haiguang dengan jalan yang mudah. Lalu, menurut eksekutif Jun, Nam Boncang benar-benar manusia sampah. Hidupannya mengandalkan adanya hawa nafsu, memilih hidup sebagai seorang pengkhianat, sekaligus menghancurkan siapapun orang yang menjadi penghalang. Maka saat ini, eksekutif Jun sama sekali tak ingin menahan diri, bergegas menghancurkan seorang manusia laknat, menyingkirkan satu-satunya manusia yang tak tahu balas budi. Ya, adanya perasaan itu mulai membuahkan hasil dengan dirinya mampu mendesak Nam Boncang seketika. Dasar manusia tak bermoral. Bagaimana sekarang? Apa kau pikir kapakmu itu masih mampu menandingi perjuangan kerasku? Kemudian menurut Nam Boncang, eksekutif Jun jelas terlalu berlebihan, merasa paling suci dengan seluruh rentetan pembunuhan yang telah ia lakukan. Dia pun sekali lagi menanyakan bagaimana bisa dirinya mencoba mencari sesuatu di sebuah ladang yang begitu tandus dan terlampau kotor. Apa kau pikir lahan di jalanan itu memang sebersih itu? Ingatlah, ini adalah tempat di mana para sampah masyarakat berkumpul. Jadi adanya moral maupun etika, jelaslah bukan milik orang seperti kita. Mendengar sebuah sanggahan yang kini Boncang lontarkan, sontak sebuah serangan segera ia berikan. Dan Boncang pun berusaha sekali lagi menepi, berakhir dengan eksekutif Jun menghancurkan satu-satunya senjata yang Boncang gunakan. Dengan hancurnya kapak andalan yang biasa kau gunakan, akan kuakhiri semua sampai di sini. Namun apa yang terjadi? Yang mana adanya sebuah belati kecil kini berakhir Boncang manfaatkan juga, digigit dengan begitu keras, memberikan sebuah serangan kejutan yang tak terduga. Yang mana adanya serangan cepat tersebut kini berhasil melukai eksekutif Jun, membuatnya harus bersimbah darah di bagian lehernya, membuat eksekutif Jun berakhir tumbang seketika. Ya, dengan memanfaatkan strategi licik tersebut pastinya. Sebenarnya di balik serangan dari eksekutif Jun, Nam Boncang berakhir menemukan sebuah belati, bersiap memaksimalkan adanya momentum apapun yang mungkin tercipta. Ya, dirinya ini berhasil mengelabui eksekutif Jun pastinya. Wah, apa kau sudah lupa? Ini memanglah caraku, bukan? Baik demi organisasi, uang, atau apapun itu, yang bertahanlah yang akan berakhir menuliskan sebuah sejarah. Jadi bagaimana bisa kau menyamar sebagai manusia saat kau sendiri berada di kubangan sampah terdalam? Dan akhirnya pertarungan tersebut berhasil Boncang menangkan. Dengan dirinya ini selalu dengan begitu cerdik memaksimalkan cara apapun yang dapat dilakukan. Oi kalian, bangunlah. Apa yang sebenarnya terjadi? Nam Boncang, apa kau yang menyelamatkan kami? Oi, sudahlah, aku jelas tak butuh basa-basi. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Wosung sekarang? Lalu menurut Kang Eso, sebenarnya di dalam pertarungan Yim Dajun versus Shin Wosung, sebuah ledakan besar berakhir tercipta, membuat mereka semua turut terseret di dalamnya. Dan Wosung pun berhasil tetap bertahan dengan Yim Dajun coba mengejar secepatnya. Jadi menurutku kita harus segera bergabung untuk menangkap Wosung, karena dengan adanya kita bertiga. Hentikan ucapanmu itu. Oi, Nam Boncang, mungkinkah kau masih memiliki rencana cadangan lain? Sudahlah, kurasa aliansi kita semua cukup sampai di sini saja.
Dan ya, aku sudah cukup lelah bermain-main dengan kalian semua. Jadi ya, bersiaplah kalian mulai sekarang. Mendengar pernyataan tersebut, Kang Iso begitu merasa terkejut dengan apapun pernyataan aneh yang telah Woncang katakan. Ya, adanya keadaan itu jelas membuat situasi yang menjadi semakin rumit dan tak terkendali. Sementara itu, di sisi lain, tepatnya di sebuah area drainase saluran pipa pembuangan air, Shin Woo-sung mulai mengingatkan Presdir supaya dirinya ini segera menuju keluar secepatnya. Dan ia pun tak pernah menduga bagaimana bisa di sepanjang karirnya sebagai seorang anak kriminal, Park Sung-yo tak pernah menemukan adanya seseorang yang terlihat mengerikan dan begitu berbahaya. Mengingat saat ini Yim Da-joon benar-benar diselimuti dengan rasa dendam, membuat Presdir Park jelas merasa gugup sehingga memilih mengikuti saran Shin Woo-sung merupakan satu-satunya pilihan terbaik yang harus dilakukan. Kemudian menurut Shin Woo-sung, dengan dirinya berhasil keluar dari zona berbahaya, Yim Da-joon pasti merasa kecewa karena jika rencana tersebut terbukti berhasil, Yim Da-joon mungkin akan merasa senang juga dengan dirinya terus bermain-main bersama seluruh anggota keluarga yang ia punya. Mendengar sebuah pernyataan remeh, sontak sebuah pukulan segera Da-joon lesatkan. Merasa begitu sesak dengan seluruh ocehan yang tak berguna. Tapi saat itu serangan Da-joon berhasil ia mentahkan. Terasa begitu lemah, tak seperti apapun itu yang telah ia bayangkan. Sehingga saat itu Da-joon terus memberikan serangan, mencoba sekali lagi yang menggembur Woo-sung dengan seluruh kemampuan yang masih terus ia simpan. Namun dengan begitu cepat, Woo-sung berhasil menghentikan serangan Yim Da-joon, mematahkan berbagai macam momentum apapun yang coba ia ciptakan. Wah, apa kau masih merasa ragu? Meski kau memukulku sekuat tenaga, takkan ada yang berubah, bukan? Dan jika sekarang kau hanya sendirian, apa yang bisa kau lakukan, ha? Sehingga tak lama dari situ, sebuah tendangan keras berhasil Woo-sung lesatkan, membuat Yim Da-joon harus kembali tersadar bila Woo-sung merupakan sosok yang begitu kuat dan tak bisa diremehkan. Dalam hati, Yim Da-joon sendiri mulai teringat kembali dengan seluruh kekalahan yang telah mereka terima. Dan ia pun harus terus berjuang demi menyelesaikan seluruh balas dendam yang terus ia pendam. Hingga tak lama dari situ, sebuah teknik berhasil mematahkan Woo-sung, mencoba menghentikan seluruh tekanan yang telah ia berikan. Dan Da-joon pun segera melesatkan tendangan, berbalik memberikan sebuah serangan counter cepat yang begitu mematikan. Oi, apa-apaan ini? Bukankah serangan ini menyerupai gerakanku sebelumnya? Sebenarnya gerakan Da-joon yang meniru teknik Shin Woo-sung membuatnya begitu merasa terkejut. Bagaimana bisa hanya dalam waktu sepersekian detik saja teknik tersebut berhasil ia praktekkan, ditiru dengan begitu sempurna di sebuah pertarungan yang dirasa berbahaya. Sehingga semua itu membuat Woo-sung cukup merasa gugup, mengingat Yim Da-joon tak berakhir tumbang dari seluruh rentetan serangan keras yang telah ia daratkan. Hingga di suatu titik, tangan tersebut berakhir Da-joon raih dan Da-joon hentikan. Aku harus lebih fokus sepertinya. Iya, ini untuk Eun-dong, seorang anak yang baru saja kau tikam. Dan juga untuk Cho Hang-il, dua orang keluarga yang telah kutemui di jalanan. Mendapati posisi terjepit yang sama sekali tak pernah ia duga, sontak Shin Woo-sung begitu merasa terkejut tak percaya. Sebenarnya di balik hubungan mereka, Yim Da-joon telah menganggap Eun-dong layaknya seorang adik. Begitu pula dengan sosok Cho Hang-il yang telah ia anggap sebagai seorang kakak. Sehingga dengan adanya insiden-insiden tersebut, Yim Da-joon sama sekali tak ingin menyerah, mencoba sekali lagi mengerahkan kekuatan menghancurkan Shin Woo-sung secepatnya. Ya, serangan keras itu semakin menegaskan bila Shin Woo-sung tak lagi dapat bermain-main sama seperti beberapa waktu sebelumnya. Sementara itu di sisi lain, mereka berdua kini mulai terlihat terkejut. Bagaimana mungkin Woncang memilih menyudahi adanya sebuah kerjasama aliansi yang tengah mereka lakukan? Apa maksud dari perkataanmu? Apa kau juga akan mengkhianati kami?
Tak lama berselang, namun Chang terdiam mengamatinya. Dan ia pun mulai menegaskan bila aliansi yang telah mereka sepakati hanya untuk kurun waktu yang tak begitu lama, maka memilih menyerang Kang Iso merupakan satu-satunya opsi terakhir yang ia pikirkan. Oh, aku sudah melakukan bagianku dengan cukup benar. Tapi bagaimana bisa semua berakhir seperti ini ya? Meski memang terdapat variabel tak terduga, aku sudah memberi kalian kesempatan emas untuk dapat melenyapkan Shin Wosung. Ya, memang sudah sesuai dengan rencana sih ya. Tapi apa yang malah kalian lakukan sekarang? Semua tetap berujung pada kegagalan, bukan? Kemudian menurut Namunjang, Kang Iso tak perlu memerintahkan Wonchang untuk bergegas menyusul Yim Dajun, mengingat saat ini dirinya sudah di kondisi kritis, sama sekali tak memungkinkan ataupun dapat memberikan bantuan yang mungkin diperlukan. Jika memang seperti itu katamu, lalu sekarang bagaimana dengan Dajun? Meski kita berdua menyerang bersama, kita tetap tak mungkin bisa menang. Jadi apa yang bisa ia lakukan bila saat ini ia malah memilih pergi sendirian? Sebenarnya bila dia mati dari seluruh situasi yang terjadi, kemenangan tersebut hanyalah sebuah ilusi, mengingat Shin Wosung benar-benar dirasa kuat tak seperti apapun itu yang mereka duga. Lalu bila mereka masih mengharapkan kehidupan bahagia, itu semua jelas dirasa mustahil karena saat ini begitu banyak para pengawal telah bersiap mengepungnya. Menang atau kalah, kita ini sekarang sudah di posisi terjepit dan bisa aku katakan bila operasi kali ini berakhir gagal. Sial. Tapi bagaimana kau akan bertanggung jawab sekarang? Wah, kalian ini menggelikan. Kalian mulai mencari alasan ya. Oi, Wonchang, hentikan semua itu. Kurasa ini memang salahku sih. Kemudian menurut Bae Dogyeom, dirinya mungkin terlalu lemah, berakhir mengacaukan seluruh rencana yang telah ditargetkan. Maka memilih tak menyalahkan Heso atau siapapun juga merupakan satu-satunya harapan terakhir yang dimilikinya. Tak lama berselang, namun Chang mencoba menghentikan tekanan dan ia pun mulai berpikir tenang, tak seperti apapun itu sebelumnya. Sebenarnya dengan sikap mereka berdua yang saling melindungi, namun Chang sendiri berakhir mengurungkan niatnya, merasa begitu kecewa dengan seluruh hasil terburuk yang mereka terima. Dan ia pun sama sekali tak menduga bagaimana bisa Shin Wosung berubah menjadi begitu kuat di segenap waktu yang relatif singkat, yang mana ini semua jelas berada di luar skenario, menghasilkan sebuah kondisi berbahaya dan tak terkendali. Aku memang cukup penasaran, mungkinkah kita bisa mengalahkan Shin Wosung? Tapi kalian sudah bekerja dengan keras dan kita berhasil sampai di posisi ini. Ya, tapi ini semua tetaplah sia-sia. Jadi mulai sekarang kita akhiri sampai di sini dan kembalilah melanjutkan hidup kita masing-masing. Lalu menurut Wonchang, dengan posisi yang sekarang, mereka berdua masih akan tetap terselamatkan bila mereka memilih meninggalkan Daejeon sekaligus meninggalkan tempat tersebut secepatnya. Oi, kehadiran kami kemari jelas untuk membalas dendam, dan itu tak masuk di akal bila meninggalkan pemimpin kami, bukan? Iya, meski aku sendiri tak percaya keajaiban, tapi untuk kali ini aku akan berpura-pura saja mempercayainya. Wah, jadi seperti itu ya keputusan kalian. Menggelikan. Di sisi lain, Shin Wosung kini mulai menerima perlawanan dengan Yim Dajun kembali bersemangat tak seperti apapun itu sebelumnya. Ya, setelah dirinya mengingat Hyangil maupun Kim Eun dong pastinya. Lalu menurut Shin Wosung, persahabatan di antara para serangga tak akan mampu mengubah apapun juga, akan berakhir menyeret mereka semua ke dalam suatu zona yang begitu berbahaya. Namun saat itu Yim Dajun sama sekali tak ingin berdiam diri, berusaha menghancurkan Shin Wosung, mengerahkan seluruh kemampuan apapun yang ia miliki. Sial, dia meniru gerakanku sekali lagi. Ini jelas bukan suatu kebetulan. Mungkinkah
ini merupakan sebuah bakat. Dalam hati Wosung sendiri cukuplah menyadari bila adanya tiruan sederhana tak akan pernah berhasil menggapainya. Tapi bagaimana bisa Yim Dajuan masih mampu mendaratkan beberapa serangan menggunakan beberapa teknik yang sempat ia gunakan. Mungkin tubuhku lah yang tak dalam kondisi prima, tapi sikap keras kepalanya itu sial, benar-benar mengganggu. Sebenarnya di balik pertarungan keras yang mereka lakukan, Yim Dajun sama sekali tak mempedulikan nyawa, membuat Shin Wosung cukup merasa resah menanggapinya. Yang mana ini semua membuatnya kesulitan memprediksi datangnya serangan dengan dirinya terus-menerus melesat tanpa mempedulikan seluruh luka yang ia derita. Hingga di suatu titik, Yim Dajun berhasil menyergap Wosung, mencoba menghentikan serangan counter apapun yang tengah ia lakukan. Ia dengan dirinya ini berhasil mendorong Wosung mundur, menabrak adanya sebuah dinding di bagian belakang. Sial, Yim Dajun, cara bertarung dan sorot mata orang ini cukup terasa familiar. Sebenarnya di balik sorot mata yang tengah Wosung saksikan, Yim Dajun ini tak mirip dengan Cho Hangil, namun lebih menyerupai dengan adanya sosok Shin Wosung di beberapa waktu silam. Maka mungkin saja alasan tersebut menjadi dasar utama dari Cho Hangil bersedia merawat Dajun sebelumnya. Hangil, kapan kita bisa sparring lagi? Hoi, kenapa kau ini? Bukankah kau selalu kuajar sampai babak belur? Mengenai itu, aku harus segera menjadi kuat dan membalas dendam. Kau pasti bohong. Kau itu tipe orang yang suka dipukul ya? Hoi, apa-apaan kau ini? Sebenarnya di balik pembahasan tersebut terdapat sebuah alasan yang membuat Wosung cukup merasa penasaran, yaitu mengapa Cho Hangil memilih menyelamatkan Wosung di sebuah insiden kelam di sekitar gereja. Katakanlah, kenapa kau mau membantuku saat itu? Lalu menurut Cho Hangil, ini semua mungkin tak begitu penting, maka memilih untuk dia merupakan sebuah keputusan terbaik yang ia berikan. Yang mana semua itu jelas membuat Wosung semakin kesal, mengingat di waktu yang serupa Hangil malah menyapa si Oyen, merasa cukup lucu dengan seluruh situasi yang mulai ia temukan. Jadi yang dimaksud lucu itu adalah kucing itu ya? Tapi Hangil, kenapa kau masih tak menjawab pertanyaanku? Dan akhirnya Cho Hangil memilih tak memberikan jawaban, dan ia pun masih terus bermain, meninggalkan sebuah pertanyaan penting yang Wosung berikan. Dirinya ini cukup terlihat senang dengan seluruh situasi apapun yang ia temukan. Hingga di suatu titik terdapat sebuah insiden berakhir mengejutkan Hangil. Bagaimana bisa Shin Wosung menghajar mereka semua tak seperti apapun pemikiran yang selalu ia terapkan? Diamlah, kau melihatnya juga bukan? Mereka meremehkan kita dengan memanggil kita anak jalanan. Lalu hanya karena itu kau memilih mengajar mereka semua? Dan akhirnya perselisihan tersebut memicu kekesalan Cho Hangil. Tapi saat itu Wosung sama sekali tak menyesal, merasa cukup puas dengan semua pembelajaran yang telah ia berikan. Bahkan di waktu serupa, Wosung semakin merasa bingung bagaimana bisa dirinya masih selalu diremehkan sama seperti apapun itu sebelumnya. Sebenarnya di balik perkembangan Shin Wosung, kata-kata remeh masih selalu ia dengar, membuat semua perkembangan tersebut jelas sama sekali tak bernilai di mata mereka. Sehingga memilih menunjukkan bukti nyata dengan mengajar mereka merupakan solusi terbaik yang harus ia lakukan. Ingatlah Hangil, jika pembalasan atas dendamku masih belum terselesaikan. Memahami adanya pernyataan itu, Hangil kembali merasa kesal. Bagaimana bisa kehadiran Wosung malah memicu suatu permasalahan lain yang tak dibutuhkan? Kau selalu bilang tak membutuhkan alasan untuk menolongku bukan? Ada apa denganmu sekarang? Hentikan sikap sok baikmu itu.
Kemudian menurut Shin Wosung, jika Hangil memang tak serupa dengannya, mungkinkah di pertemuan itu Hangil hanya merasa iba sehingga memilih untuk sedikit meremehkannya merupakan suatu alasan utama yang mendasarinya. Ya, dengan dibandingkannya dua orang itu, Hangil akan semakin terkenal seakan dirinya ini hanya dimanfaatkan untuk mendongkrak popularitas yang tengah ia targetkan. Aku mulai paham sekarang. Dengan adanya pembanding, kau akan semakin terkenal dan aku semakin terlihat menyedihkan, bukan? Apa kau pikir? Aku tak tahu apa yang ada di pikiranmu, ha? Maka saat ini Wosung sama sekali tak ingin merasa mirip Im Dajun. Dan ia pun sedikit meyakinkan bila Dajun hanya sepotong sampah di matanya. Ia tak memiliki visi maupun misi seperti keteguhan Shin Wosung tentunya. Meski aku memang tak bisa menyangkal, kau memang memiliki sedikit kemiripan denganku. Namun dengan kualitas yang mampu merangkak menuju puncak, kau malah berakhir terjebak di dalam bayang-bayang Hangil. Wah, bukankah penyakit seperti itu hanya menjadi sebuah hambatan? Mendengar pernyataan tersebut, Im Dajun sama sekali tak memberinya respon, memilih bergegas melesat maju, memberikan sebuah serangan telak kepadanya. Tapi saat itu, Wosung juga terus melesatkan serangan, membuat mereka berdua masih saling bertarung, saling menghancurkan antara satu dan lainnya. Sebenarnya di balik kekacauan dari kondisi kedua belah pihak, Shin Wosung jelas tak ingin mengalah, maka adanya sebuah pertarungan liar tak lagi dapat terhindarkan, yang mana itu semua membuat mereka harus bertindak secara optimal, baik dari sisi mental maupun mengerahkan kemampuan yang masih tersimpan. Hingga di suatu titik beberapa cara licik mulai mereka gunakan juga, memaksimalkan adanya momentum sekecil apapun yang mungkin tercipta, ya dengan menendang sebuah batu maupun menggunakan balok kayu pastinya. Sebenarnya bila dinilai dari sisi pertarungan, Im Dajun sendiri memang telah berkembang, begitu pula dengan kemampuan Shin Wosung. Namun semua itu masih menghasilkan perbedaan besar di antara kedua belah pihak, dengan Dajun hanya mampu memberikan teknik pertahanan saja. Ia berbanding terbalik dengan Shin Wosung tentunya. Maka dengan terdapat perbedaan level di antara keduanya, pertarungan tersebut hampir bisa dipastikan bila Im Dajun masih dirasa cukup mustahil untuk keluar sebagai sosok pemenang. Wah, tak kusangka kau hebat juga rupanya. Jadi karena kau sudah berkembang, mulai sekarang akan kukerahkan seluruh kekuatan di setiap pukulan yang kuberikan. Sehingga saat itu Shin Wosung bergegas memberikan sebuah serangan kepadanya. Sebenarnya bagi Shin Wosung, baik Hangil maupun Dajun terlihat begitu menyedihkan, berakhir membuat kehidupan mereka dirasa begitu hambar sekaligus tak berguna. Dan ia pun bergegas mengakhiri pertarungan, merasa cukup muak dengan seluruh dogma apapun yang mereka punya. Aku benar-benar bisa melihatnya. Ya, melihat bila pertarungan ini tak mungkin bisa aku menangkan. Lalu mungkinkah Hangil juga merasakannya waktu itu? Tapi jika dirinya sudah memahaminya, mungkinkah perjuangan yang ia lakukan itu benar-benar berakhir sia-sia? Sebenarnya di balik kebersamaan yang selalu mereka lakukan, Im Dajun tak sedikit menemui kendala. Harus selalu berjuang sebaik mungkin, mengikuti seluruh pelajaran apapun yang telah ia temukan. Dan ia pun cukup merasa senang dengan seluruh kebaikan yang telah Hangil berikan. Sehingga di saat itu juga, Dajun segera menggenggam besi tersebut, mencoba memberikan perlawanan sebaik mungkin, mengerahkan seluruh sisa ketenangan yang ia miliki. Ia tak ingin menyerah, sekaligus terus berjuang mengikuti langkah dari Cho Hangil. Aku tahu momen seperti ini pasti akan kutemui. Namun apa yang terjadi? Yang mana serangan cepat tersebut kini malah melukai leher Im Dajun, membuatnya begitu merasa yakin dengan seluruh perasaan yang mungkin tengah ia pendam. Dan Wosung pun sejenak mulai terdiam, merasa begitu aneh dengan seluruh situasi yang mulai ia temui. Ada apa ini? Kenapa semua jadi seperti ini? Dan kenapa aku mulai tak bisa melihat?
Mungkinkah? Yang mana saat itu serangan counter cepat dari Dajuan berhasil melukai Shin Wosung, berakhir menyayat salah satu bagian mata, membuatnya berakhir buta seketika. Sebenarnya pertarungan mereka berdua kini sudah tiba di sebuah titik yang disebut pertarungan hidup dan mati ya. Mereka saling menghancurkan antara satu dan lainnya. Namun karena perasaan percaya diri yang selalu menyelimuti diri Shin Wosung, dirinya mungkin kini mulai terlupa dengan adanya perbedaan sejati yang mendasarinya. Bila adanya sebuah kematian bagi Angel maupun Dajuan memang tidaklah berarti berbanding terbalik dengan seluruh dogma apapun yang Wosung miliki. Jika memang kematian Kak Angel tak berarti mungkin berkat itulah dirinya mampu terus maju berjuang untuk semua anggota keluarga. Oi, Dajuan, apa kau sekarang baik-baik saja? Iya, dan di saat itulah mungkin aku benar-benar merasa nyaman berada di sampingnya. Lalu menurut Im Dajuan, Shin Wosung tak lagi bisa membunuhnya sekaligus kabur melarikan diri. Mengingat saat ini dirinya mulai tersadar dengan seluruh pengorbanan apapun yang mereka lakukan. Maka memilih melindungi seluruh anggota keluarga merupakan satu-satunya sumber kekuatan yang Dajuan punya. Ya karena kematian itu pun sudah tak berarti lagi tentunya. Kurasa aku benar-benar merasa bersalah terhadap mereka. Jadi mari kita pergi ke neraka bersama-sama. Shin Wosung. Yang mana saat itu Dajuan cukup merasa yakin bila dirinya mungkin akan berakhir mati, tak seperti apapun itu rencana sebelumnya. Perhatian, hujan lebat dengan kecepatan sekitar 30 mil per jam turun di banyak lokasi. Dan untuk beberapa waktu ke depan, hujan akan terus mengguyur di wilayah perkotaan hingga malam hari. Jadi bagi semua warga diminta untuk tetap waspada di dalam rumah masing-masing. Sebenarnya dengan buruknya cuaca saat ini, perjuangan lain masih saja terus dilakukan, yaitu Hong Gaeong berusaha keluar dari tempat tersebut secepatnya. Dalam hati Hong Gaeong sendiri jelas begitu merasa terpukul. Bagaimana bisa dirinya kembali menyaksikan Im Dajuan diselimuti begitu banyak kepedihan yang mendalam, yang mana itu semua akibat perbuatan Wosung yang terus saja mencoba merenggut satu persatu keluarga yang dimilikinya. Dan akhirnya Hong Gaeong berakhir meminta maaf karena dirasa tak cukup mampu memberikan bantuan penting yang mungkin dibutuhkan. Sebenarnya usai peristiwa penikaman itu, Hong Gaeong ingin mengikuti Im Dajuan membalaskan seluruh perbuatan kecil yang Wosung lakukan. Namun saat itu Dajuan sama sekali tak mengizinkan, bergegas memerintahkan Hong Gaeong untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut secepatnya. Apa maksudmu? Tapi kita tetap akan keluar bersama kan? Gaeong, cepatlah. Karena sekarang aku pun tak ingin kehilanganmu atau anggota keluarga lainnya. Dan akhirnya di titik tersebut Hong Gaeong mulai tersadar bila Im Dajuan berencana mati membayar seluruh dendam yang terus ia simpan. Maka saat ini Gaeong sama sekali tak ingin membuat Dajuan kecewa. Meski dengan berat hati dirinya tetap mengikuti apapun perintah yang telah Dajuan putuskan. Sial, kenapa harus selalu seperti ini? Kenapa aku masih tetap tak bisa berbuat apa-apa? Tapi belum juga selesai pernyataan tersebut ia ungkapkan, tiba-tiba saja seseorang hadir menghentikan seluruh langkahnya, membuat Hong Gaeong sontak merasa terkejut dengan seluruh situasi apapun yang mulai ia temukan. Sebenarnya dari hasil pertarungan itu, Im Dajuan berhasil memberikan serangan kejutan, kembali membuat situasi berubah arah tak seperti apapun itu sebelumnya, yang mana ini semua karena suatu faktor penentu yang sering mereka sebut dengan sebuah istilah keraguan. Sebenarnya rasa ragu sendiri merupakan ketakutan naluriah yang manusia miliki, yaitu takut terhadap suatu kondisi yang berujung di dalam sebuah pilihan, yang mana ada pun naluri seperti makan, bernafas maupun menangis merupakan suatu hal wajar yang sering dialami. Tapi adanya sebuah momen
momen keraguan, jelas sesuatu yang berbeda dapat menentukan takdir dari seseorang di sebuah keputusan apapun yang ia tentukan. Ia seakan-akan manusia berakhir terseret di dalam nalurinya sendiri, berakhir menemui suatu kondisi krisis di antara hidup dan mati. Sehingga dengan adanya seseorang berhasil menyingkirkan keraguan, menghindari krisis kematian merupakan sebuah jalan lain yang mulai tercerahkan. Namun di balik adanya serangan yang begitu menentukan, Wosung berakhir berbeda dengan masih menyimpan suatu kontradiksi, yaitu mempertahankan nyawa untuk bertahan hidup. Ya, dengan adanya kontradiksi tersebut jelas melahirkan keraguan berbanding terbalik dengan Im Da-jun yang sama sekali bersiap mati atas sebuah pertarungan balas dendam yang selalu ia nanti. Maka dengan terciptanya situasi tersebut, Wosung berakhir kehilangan sebagian pandangannya, menyeret dirinya sekali lagi kembali di suatu kondisi yang tak terbayangkan. Sial, seharusnya kau sudah mati sesaat lalu. Iya, sepertinya aku memang sudah tak mungkin lagi melarikan diri setelah membunuhmu. Jadi maafkan aku semua. Dan untuk kau, Shin Wosung, akan segera aku seret juga kau ke dasar neraka bersamaku. Dalam hati Shin Wosung jelas mulai teringat sosok akan Jo Hangil, merasa begitu tertekan dengan seluruh situasi nostalgia yang begitu mencekam. Ini semua akibat adanya Im Da-jun yang berakhir memilih melepaskan keraguan, membayar adanya seluruh rasa dendam yang terus menyelimutinya. Dan akhirnya tak lama dari situ Wosung kembali melesat maju, merasa begitu dipermainkan dengan seluruh situasi mengancam yang mulai ia dapatkan. Sebenarnya pertarungan mereka berdua menghabiskan begitu banyak stamina, memaksa Shin Wosung maupun Da-jun untuk berjuang hingga titik darah penghabisan, yang mana ini semua membuat situasi berada di antara hidup dan mati. Karena hanya dengan sedikit kesalahan, momentum tersebut pasti akan dimanfaatkan siapapun orang dengan semaksimal mungkin. Hingga di suatu titik serangan Wosung mendarat tepat di bagian perutnya, membuat Im Da-jun sontak berakhir terlempar, tak mampu membendung dahsyatnya serangan keras yang Wosung berikan. Maka di saat itu juga Wosung kembali melesat maju, mencoba menghabisi Im Da-jun secepatnya. Namun saat itu Im Da-jun memanfaatkan genangan air menghalangi satu-satunya pandangan Wosung, mencoba meraih momentum lain yang mulai tercipta. Sehingga di saat itu juga Da-jun segera memberikan sebuah serangan dengan Wosung terus berjuang mengerahkan seluruh sisa kekuatan yang ia punya. Sial, dengan tubuh yang sudah seperti itu, bagaimana bisa dia masih tetap bertahan? Dan akhirnya Im Da-jun berakhir memberikan tekanan, mencoba mendesak Shin Wosung, memberikan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Sehingga saat itu serangan berbahaya lain kini mulai Da-jun lesatkan juga, berharap mampu menyelesaikan seluruh kumpulan dendam yang terus tersimpan. Ini benar-benar mustahil. Dari mana kekuatan itu datang? Dan kenapa dia menjadi senekat ini? Dalam hati Wosung sendiri semakin merasa tak percaya bagaimana bisa dirinya yang masih terus berlatih mampu Da-jun desak di sebuah situasi yang tak pernah ia duga. Maka dengan memanfaatkan adanya sebilah pecahan kaca, Wosung bergegas memberikan sebuah serangan, berhasil menghentikan seluruh tekanan berbahaya yang Da-jun lakukan. Namun saat itu Im Da-jun masih berhasil menghalau serangan, berbalik memberikan pukulan lain secepatnya. Ia membuat pertarungan intens tersebut harus sejenak terhenti tentunya. Sebenarnya demi berhasil keluar menjadi seorang pemenang, seseorang harus berhasil membunuh yang lainnya. Mengingat kondisi saat ini benar-benar dirasa genting sekaligus berbahaya, maka memilih secepat mungkin meraih adanya sebuah senjata merupakan satu-satunya solusi yang mulai tersisa. Sial, akan kuakhiri satu-satunya pengganggu yang tersisa. Demi semua kekejaman yang telah kau berikan, akan kuakhiri semua kegilaan yang kau lakukan. Sehingga saat itu perebutan pipa besi tak lagi dapat terhindarkan, membuat mereka berdua harus sekali lagi berjuang mencoba
meraih hatinya sebuah harapan yang kini mulai tertinggal. Wah, apa kau tahu? Sejak awal perkelahian, pemenang dari pertarungan ini sudahlah diputuskan. Bahkan kau pun sudah tak memiliki tenaga untuk sekedar menggerakkan jarimu. Yang mana saat itu besi tersebut telah menancap tepat di bagian perut Yim Da-jeon, membuat dirinya ini perlahan semakin tersadar dengan seluruh kondisi kritis di tubuhnya. Kurasa bersiaplah kau membalas dendam di kehidupanmu selanjutnya. Karena baik itu nyawamu atau orang-orangmu yang kau sebut dengan keluarga, ya sama sekali tak berarti di mataku. Apa aku berakhir kalah? Kematian ya. Ini tak terasa buruk juga. Berpindah waktu di mana ini adalah 1 tahun silam. Saat itu Yim Da-jeon menanyakan alasan Hangil mengapa dirinya bersedia membawa Yim Da-jeon ke sebuah tempat yang dirasa cukuplah nyaman. Kak, apa kau mengajakku karena... Hoi, ya itu karena kasihan bukan? Tak lama kemudian Yim Da-jeon sedikit memastikan, mungkinkah secerca harapan ataupun kecerdasan merupakan sebuah faktor pendorong utamanya. Hoi, apa aku harus memiliki alasan ketika terdapat seorang anak layaknya pengemis terdampar di jalanan? Begitu ya. Sebenarnya di balik perbincangan tersebut terdapat sebuah alasan lain yang perlahan Hangil ungkapkan, yaitu untuk mengobati seluruh rasa bosan yang terus menyelimutinya. Dan ia pun menginginkan kehidupan baru, mencoba menjalani hidup yang hanya sekali ini dengan seluruh perasaan senang di hatinya. Ia mencoba menikmati meski hanya hidup sebagai anak-anak runaway pastinya. Hoi, karena hidup banyak sekali ya. Jadi mari kita warnai semua sebaik mungkin. Bukankah kesempatan pahit ini mampu berubah menjadi lebih menarik? Iya, dan di waktu itu Kak Hangil mengajarkanku sesuatu yang lebih berharga dari sebuah kehidupan. Dan akhirnya Yim Da-jeon kini mulai bangkit sekali lagi, mencoba memberikan perlawanan terbaik dengan mengerahkan seluruh kesempatan yang ia miliki. Dan Wosung pun coba untuk meloloskan diri dengan memberikan beberapa pukulan cepat sembari melesatkan tendangan keras kepadanya. Ia berakhir terlepas karena kondisi Da-jeon tak sebaik apapun itu sebelumnya. Apa kau pikir cara seperti itu akan mampu mengalahkanku, jangan merasa kau sudah menang. Meski aku berakhir mati, aku pasti akan menyeretmu terlebih dahulu, Wosung. Iya, akan kubuat kau tak bisa keluar, dan akan benar-benar kupastikan kematianmu itu. Ingatlah, aku masih belum kalah. Akan segera kubunuh dan kubalas semua dendamku. Iya, dalam kesempatan terbaik ini akan kukerahkan semua kekuatanku, termasuk sisi iblis yang bersemayam dalam diriku. Mendengar pernyataan yang mungkin dirasa janggal, Shin Wosung kini cukup merasa gentar. Bagaimana bisa Yim Da-jeon yang berada di kondisi mengenaskan mampu memiliki keteguhan kekuatan yang begitu mengerikan, yang mana ini semua semakin membuatnya merasa takut mengatasi seluruh situasi mendesak dan begitu berbahaya. Jika kau ingin melindungi kehidupanmu yang nyaman itu, kali ini akulah yang akan menangkap dan menyeretmu ke dasar neraka. Namun di saat semangat Da-jeon kini mulai meluap, tiba-tiba saja kumpulan air hujan menerjang dengan begitu cepat, membuat mereka berdua kini harus terseret mengikuti adanya arus deras dari lokasi selokan pembuangan yang mereka gunakan. Dalam hati Yim Da-jeon sendiri kini benar-benar tersadar bila dirinya menemukan sesuatu yang berharga melebihi seluruh kehidupan apapun yang dimilikinya. Dan ia pun sama sekali tak ragu dengan seluruh target apapun yang kini telah diputuskan. Ia membalas dendam untuk keluarga merupakan satu-satunya prioritas utamanya. Maka saat itu Da-jeon bergegas mengerahkan sisa-sisa tenaga, mencoba menghampiri Shin Wosung, bersiap memberikan apapun itu yang ia butuhkan. Dan ia pun terus-menerus memberikan tekanan karena memilih mati setelah membunuh
membunuh Wosung merupakan sebuah proses balas dendam yang selalu ia inginkan. Selesailah sudah kau Wosung, kau telah merenggut semua kebahagiaan yang kudapatkan di kehidupan jalanan. Sementara itu di sisi lain beberapa orang perlahan mulai berdatangan meski cuaca yang telah diramalkan benar-benar terasa gelap dan sama sekali tak begitu menyenangkan. Dan adapun mereka semua datang untuk meramaikan pesta, merasa begitu tertarik dengan seluruh situasi kacau yang kini tercipta. Akhirnya kita sampai di sini juga. Sebenarnya di balik situasi yang begitu menegangkan, Wosung sendiri tak pernah menduga bila Im Da-jun akan berbuat gila dengan menyerahkan kehidupan yang dimilikinya. Yang mana itu semua karena Da-jun sendiri begitu mencintai keluarga melebihi seluruh kehidupan yang ia punya. Sehingga saat itu Wosung mencoba memberikan perlawanan, memberikan berbagai macam serangan kepadanya, mulai dari menyiku sekaligus mencoba meloloskan diri secepatnya. Ya karena nafas tersebut juga tak mungkin bertahan lama tentunya. Hingga di suatu titik besi tersebut berakhir ia genggam dan ia pun segera memberikan guncangan, membuat Im Da-jun sontak merasa kesakitan, berakhir melepaskan seluruh tekanan apapun yang tengah ia lakukan. Akhirnya terlepas juga. Baiklah, aku harus segera mencari udara sekarang. Sebenarnya dengan terciptanya situasi yang begitu kacau, Im Da-jun sudah berjuang sebaik mungkin, memberikan seluruh sisa kekuatan, mencoba menyeret Shin Wosung ke sebuah jalan kematian. Namun saat itu Wosung malah berhasil terlepas, bergegas menuju arah permukaan, meninggalkan seluruh pertarungan mencekam yang tak terbayangkan. Ya, jika aku bisa mencapai puncak, akulah yang akan keluar sebagai pemenang. Namun apa yang terjadi? Yang mana di saat itu juga Wosung tak kunjung naik menuju permukaan, terasa begitu aneh dengan sebelah lengan yang terus tertinggal. Ya karena saat itu Im Da-jun berhasil memasangkan adanya sebuah borgol di sebelah lengan kanan, sehingga semua itu membuat Wosung semakin tak percaya bagaimana bisa dirinya harus kembali terjebak di sebuah neraka tak berujung yang tengah Da-jun ciptakan. Sial, yang benar saja, kenapa aku bisa lengah dan tak menyadarinya? Jadi ya kau benar-benar ingin mati bersamaku ya? Maka di saat itu juga Wosung berakhir dengan meluapkan kekesalan, mencoba menghabisi Im Da-jun menggunakan sisa kekuatan yang ia miliki. Dan Da-jun pun kini terlihat pasrah dengan seluruh kondisi tubuh yang tak memungkinkan. Apa ini cukup untuk mengakhiri dendam? Sudahlah. Aku mulai merindukan kalian teman-teman. Dan akhirnya harus deras kembali menyeret mereka dengan meninggalkan Shin Wosung yang masih saja terkunci, tak lagi mampu menjangkau keberadaan Da-jun maupun melesatkan sedikit pun serangan kepadanya. Ya semua situasi ini kembali meyakinkan Da-jun bila dirinya cukup merasa puas dengan seluruh hasil terbaik yang telah ia lakukan. Ya selama aku bisa bertemu Eun-dong ataupun Kak Hangil, aku cukup merasa senang sekarang. Dan akhirnya waktu pun kini terus berlalu dengan Im Da-jun mulai tersadar di sebuah situasi aneh yang tak pernah ia pahami. Hoi, siapa yang mengizinkanmu datang kemari? Yang mana saat itu seseorang tiba-tiba saja menghampiri Im Da-jun, merasa cukup tertarik dengan situasi aneh yang berada di luar logika. Wah, apa ini ya, benar-benar kau? Sudah cukup lama kita tak berjumpa. Im Da-jun. Kak Hangil, apa ini benar-benar kau? Kau sudah banyak berubah ya, sampai aku pun bingung untuk merangkai kata. Bahkan tinggimu sekarang sudah setara denganku, bukan? Mendapati sebuah situasi jenggal, Im Da-jun sama sekali tak mempedulikan, merasa begitu senang dengan seluruh situasi mimpi indah yang mungkin ia rindukan. Ia bergegas memeluk Hangil dengan seerat mungkin pastinya. Kak,
aku benar-benar merindukanmu selama ini. Sebenarnya di balik pertemuan tersebut, Yim Da-jun mulai banyak bercerita bila dirinya telah bertemu dengan teman baru, membentuk suatu keluarga yang dirasa cukup menyenangkan. Dan ia pun menjelaskan satu persatu sikap dari anggota kru yang ia miliki, mulai dari Doki yang baik tapi keras kepala hingga seseorang anak yang bernama Kim Eun-dong. Untuk kasus Eun-dong, dia mirip sekali denganku saat pertama kali kabur dari rumah. Lalu untuk Heso, dia cukup pemilih tapi bisa diandalkan. Ya, cukup mirip dengan Kak Daehyuk, sedikit aneh orangnya. Memahami beberapa cerita yang kini terus Da-jun lontarkan, Hyangil merasa senang mendengarnya. Dan ia pun tak lupa memberikan selamat atas terbentuknya keluarga besar yang telah Da-jun dirikan. Lalu menurut Yim Da-jun, saat ini dirinya tak mampu berbuat banyak, mengingat Shin Woo-sung masih mencoba mengganggu, merenggut semua hal yang dirasa baik di kehidupannya. Dan untuk kisah akhirnya, aku tetap tak berhasil menyelamatkan Eun-dong maupun seluruh anggotaku. Apa aku begitu lemah dan menyedihkan? Padahal sebagai seorang kakak, aku tak ingin membuat situasi semakin menyedihkan. Tak lama berselang, Cho Hangil segera menghentikan Da-jun dan ia pun mulai menegaskan bila Da-jun tampak cukup murung, tak seperti apapun itu biasanya. Maka bergegas menyarankan untuk tetap ceria sembari menyelesaikan masalah merupakan satu-satunya solusi yang harus diterapkan. Hei kak, tapi untuk tugas berat itu, aku sekali lagi minta maaf. Aku mungkin tak mampu menghentikan Shin Woo-sung waktu itu. Kemudian menurut Cho Hangil, meski tugas tersebut mungkin dirasa sulit, dirinya tetap tak boleh menyerah, mengingat saat ini Da-jun merupakan satu-satunya orang yang Hangil percaya. Maka harus kuat dalam menjalani kehidupan merupakan suatu takdir lain yang harus dilakukan. Iya, yang pasti aku sudah bersamamu lagi sekarang. Dan menurutku tempat ini cukup tampak indah, bukan? Tapi ngomong-ngomong, sejak kapan kita sampai di tempat ini sih? Sudahlah, yang pasti akan kutunjukkan rumah baru ini padamu. Hoi, Da-jun, cukup sampai di sini dan hentikan semua perkataanmu. Kemudian menurut Cho Hangil, dirinya tak bisa pergi kemanapun atau hanya sekedar memasuki pintu tersebut. Yang mana itu berarti Da-jun harus segera memilih untuk tetap tinggal bersama Hangil atau melewati pintu dan menemui semua keluarganya. Yang mana adanya pilihan tersebut merupakan keputusan yang berat, memaksa Yim Da-jun harus sejenak berpikir langkah seperti apa yang sebaiknya ia putuskan demi menjalani sisa kehidupan yang mulai ia targetkan. Jadi apa aturan seperti itu memang ada? Kurasa kau terlalu banyak membaca komik, kak. Hoi, Da-jun, diamlah. Tak perlu kau menghina kitab suciku itu. Ya, meski aku berpura-pura tak peduli terhadap keluarga maupun anak-anak Hangil Fam, hidup tanpamu itu terasa begitu menyakitkan. Hoi, ayolah, apa aku jadi sepenting itu sekarang? Tentu saja, apa kau tak tahu betapa susahnya aku membalaskan dendam untuk kepergianmu? Kemudian menurut Hangil, Yim Da-jun memang anggota keluarga Hangil Fam, maka berpikir jernih atas sebuah keputusan penting merupakan salah satu pelajaran yang pernah ia berikan. Hoi, Da-jun, apa kehidupanmu sendiri itu tak lebih penting dari kehidupanku? Sudahlah, di jalanan kita selalu bebas menentukan jalan, bukan? Dan akhirnya beberapa pernyataan tersebut seketika menyadarkan Da-jun bila mereka semua mungkin masih membutuhkan adanya seseorang seperti dirinya. Dan Da-jun pun kini mulai tersadar bila apapun keputusan yang ia berikan seakan mulai serupa dengan seluruh keputusan yang pernah Hangil tetapkan. Ia memilih meninggalkan Hangil demi sekali lagi berjuang untuk seluruh anggota keluarga yang dimilikinya. Kak, tapi kau tetap di sini kan? Setelah aku menyelesaikan semuanya, mungkin... Hoi, mulai dari sekarang, kau sandarlah sedikit dan jangan lupa sesekali peluklah anggota keluargamu. Dan iya, kau benar-benar adikku, Yim Da-jun. Sebenarnya di balik insiden besar tersebut, seseorang kini tengah menangis terseduh, merasa begitu resah dengan seluruh rasa takut yang terus menyelimutinya. Dan adapun orang tersebut tak lain adalah Hong Ga-young. Da-jun, syukurlah kau selamat. Aku benar-benar khawatir saat itu.
Gayong, apa yang malah kau lakukan di sini? Dan akhirnya tak lama dari situ Hong Keong berteriak melepaskan semua, memaki kembalinya Yim Da-juan mengikuti seluruh perasaan gelisah yang terus menghantuinya. Sebenarnya bagi Hong Gayong membalas dendam untuk Hangil memang cukuplah penting, tapi ya bagaimana bisa Da-jun memilih meninggalkan mereka yang mencoba selalu bertahan hidup demi meraih seluruh kehidupan tenang yang selalu mereka impikan. Ya, untuk tetap hidup bahagia bersama pastinya. Sehingga adanya memori-memori tersebut kini sekali lagi berputar sekaligus menyadarkan Da-jun. Ayolah kak, aku menyerah untuk membalas dendam dan tolong jangan pernah tinggalkan aku sendirian. Jadi begitu ya. Aku memang tak bisa berakhir seperti ini. Gayong, aku ingin meminta maaf. Mungkin aku telah membuat kalian semua merasa khawatir. Jadi hentikanlah seluruh tetesan air matamu. Berpindah waktu dimana ini adalah beberapa menit sebelumnya, saat dimana Gayong bertemu dengan beberapa sosok orang yang berbahaya. Sebenarnya di tengah perasaan putus asa, posisi tersebut berhasil mereka temukan, membuat Gayong harus kembali berjuang, berusaha meloloskan diri secepatnya. Dan mereka pun tak butuh waktu lama, bergegas maju menghentikan penyusup, menghancurkan siapapun orang yang mengacau pavilion Hyo-chang. Oi, cepatlah, segera tangkap dua orang itu. Tapi saat itu sebuah bom asap tiba-tiba saja meledak, membuat lokasi tersebut berakhir tersamarkan seketika. Karena adapun 4 anggota tersebut kini telah berhasil lolos dari ruang pos kedua setelah beberapa waktu lalu mereka semua berakhir terjebak di situasi mematikan. Tim umpan, akhirnya kalian berhasil selamat. Kemudian menurut salah satunya, meski mereka semua akan berakhir mati, setidaknya terdapat suatu hal yang ingin mereka lakukan, yaitu sekali lagi bertaruh demi mampu keluar meninggalkan saluran pembuangan. Tapi mengenai Enundong, ada apa dengannya? Dia masih baik-baik saja kan? Dan akhirnya seluruh situasi yang berakhir Gayong ceritakan, membuat mereka semua sama sekali tak percaya dengan seluruh hasil terburuk yang tercipta. Tak lama berselang seseorang menanyakan kondisi Da-jun, dan Gayong pun kembali menegaskan bila saat ini Yim Da-jun masih mencoba bertarung, membalaskan seluruh dendam apapun yang mereka punya. Dalam hati Hong Gayong sendiri cukuplah memahami bila permintaan terakhir dari Da-jun tak ingin ia langgar, yaitu bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut secepatnya. Dan ia pun mulai menyampaikan semua rencana bila melarikan diri dari pavilion Hyo-chang merupakan sebuah misi terakhir yang harus diselesaikan. Dan untuk cara melakukannya, aku menyerahkan semua pada kalian. Dan ya, kalian pergilah terlebih dahulu, bawa segera Enundong keluar dari tempat ini. Sehingga saat itu Gayong memutuskan untuk kembali merasa cukup resah dengan seluruh upaya apapun yang tak bisa ia lakukan. Maka memilih sekali lagi mengikuti adanya naluri merupakan sebuah keputusan akhir yang ia yakini. Sehingga saat itu Gayong harus sekali lagi berjuang, mencoba menyelamatkan Yim Da-jun, salah satu anggota keluarga Hangil Fam yang masih tersisa. Ya, dirinya ini tak mungkin pergi meninggalkan Da-jun pastinya. Sementara itu di sisi lain, mereka bertiga masih berada di ruang yang sama, merasa cukup kesal dengan gagalnya proses misi yang mereka jalani. Sejak gagalnya kita menyandera Presdir, seluruh rencana pelarian kini berakhir hancur bukan? Tapi masih terdapat satu cara lain yang mungkin tersisa. Dan ya, mungkin ini akan menjadi pilihan terakhir yang kalian punya. Mendengar pernyataan tersebut, Hesoki ini jelas mulai merasa ragu bagaimana bisa rencana cadangan tersebut tak juga ia sampaikan di sebuah pertemuan rapat terakhir sebelumnya. Sudah kukatakan bukan, aku ini tak peduli dengan keselamatan kalian, tapi akan kuanggap ini sebagai kemurahanku sekaligus taruhan dari kita bertiga. Jadi mungkin tak ada salahnya bila kalian mencobanya juga bukan? Dalam hati mereka berdua
jelaslah menyadari bila memang harus berakhir mati ya, mengapa tak sebaiknya mereka melakukan sesuatu yang dirasa berguna. Jika kalian berdua memang sudah bersedia, mulai sekarang ikuti semua perkataanku dan segera serahkan nyawa yang kalian punya. Yang mana saat itu Woncang mulai membuka sebuah misi baru, mencoba menyeret mereka berdua di sebuah rencana gila yang tak pernah mereka duga. Dan sampai di sini dulu guys alur cerita To Not Die di part 26. Bila kalian tertarik bisa simak cerita selanjutnya. Dan ciao.